Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ala sairin ni'am, ala sairil minan. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat lahir batin yang terlimpah kepada pelungguh tiang pada hari ini. Mari bersama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin dallana ila sa'adatid darain. Salawat dan salam tiang ajak kita semua untuk kita baca, untuk kita panjatkan, untuk kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dallana ila sa'adatid darain, yang telah menunjukkan kepada tiang pelungguh jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin, minal aidin al-faizin al-maqbulin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini dan yang berniat untuk hadir namun terhalang oleh satu dan lain sebab, dan juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang kita kenal maupun yang tidak kenal dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dikembalikan kepada fitrah oleh Allah. Mudah-mudahan tiang pelungguh diberikan kekuatan untuk lulus dalam semua ujian kehidupan wal makbulin, dan kita semua lunas di sisi Allah. Mudah-mudahan pelungguh tiang semua apa-apa yang ibadah-ibadah tiang pelungguh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang tiang hormati para tuan guru, para alim ulama, para tokoh, para sesepuh yang di atas panggung maupun yang di depan tiang. Ada al-mukarramun, para tuan guru, pimpinan NWDI Lombok Utara, Tuan Guru Haji Najmul Akhyar, ada Tuan Guru Haji Khairul Faridi, ada Tuan Guru Haji Syuaib, ada para tuan guru lain yang tidak dapat tiang sebutkan satu persatu. Semuanya tiang hormati dan tiang muliakan. Ada Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat sekaligus pimpinan bagi seluruh muslimat NWDI, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, yang didampingi oleh Ummu Azza Hajah Erika Zainul Majdi sebagai Ketua 1 PP Muslimat NWDI. Dan di sini juga hadir Ketua Pengurus Pimpinan Pusat Pengurus Pemuda NWDI Al-Ustaz Muhammad Rifki Farabi. Ada di sini Ketua Muslimat NWDI, ada di sini Ketua Pimpinan Partai Perindo Nusa Tenggara Barat Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Khairul Rizal, juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perindo Lombok Utara, Ibu yang hadir di sini, dan seluruh para kader-kader, para pencinta al-maghfurlah, para jamaah sekalian yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua disayang, diridhoi, diberikan maunah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
yang pertama tentu setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perkenankan tiang untuk menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin tiang kepada keluarga besar tiang yang ada di tempat ini. Seorang pemimpin pasti banyak kekeliruan dan kekhilafannya. Mungkin tidak sengaja, tetapi terjadi begitu saja. Mungkin ada kekecewaan-kekecewaan pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu, entah karena satu dan lain sebab. Mungkin ada majelis yang semula diniatkan tapi tiang tidak sempat hadir, atau ada hal ihwal yang lain. Untuk semua yang kurang berkenan niki tiang nunas maaf nggih. Dimaafkan tiang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Adekna deang nggih. Kalau kita saling memaafkan, maka ringanlah perjalanan kita. Kalau kita saling memaafkan, maka hilanglah beban-beban kita. Kita perlu untuk berjalan. Kalau kata Sayyidina Al-Imam Al-Hasanul Basri, innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut. Bahwa Allah tidak memberikan batasan kapan kita selesai berjuang. Allah tidak menetapkan garis finish untuk perjalanan kehidupan, perjuangan seorang muslim dunal maut. Finishnya itu cuma kematian. Finishnya itu adalah selesainya nafas terakhir. Itu finish kita. Dan kita semua menuju ke sana. Maka perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiang ingat dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh sangat sering mengingatkan kita. Tiang ingat dulu salah satu kaligrafi yang ada di tembok musola Al-Abror pada saat tiang laik li muallimin. Tiang dulu Bapak Ibu, ini pengalaman tiang nggih. Pada saat tiang di muallimin dulu tahun 1985 sampai 1990, tiang 5 tahun di muallimin. Malam-malam, karena dulu tiang tinggal di rumah Nini Johar, salah satu sebinian Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Rumah itu sekarang sudah hilang, diganti dengan makam Al-Maghfurlah. Jadi makam Al-Maghfurlah itu dulu rumah, dan persis di tempat Al-Maghfurlah sekarang dimakamkan itu dulu kamar tiang. Disuruh tinggal di situ oleh Nini Johar. Tiang tinggal di situ. Kalau buka jendela kelihatan musola Al-Abror. Dulu musola Al-Abror lebih kecil. Kalau sekarang sudah besar, hampir satu halaman penuh. Dulu masih kecil. Tiang ingat dulu setiap malam ada yang berjaga di musola. Bukan Al-Maghfurlah ngendeng terjaga, ya. Karena Al-Maghfurlah dan orang-orang soleh itu insya Allah dijaga.
di atas kepala pintu, di atas kan ini pintu nggih, li atasnya niki arah kiblat itu adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah kalau Allah menggunakan kata ala litambih, sesuatu ini sangat penting supaya kita buka mata, buka telinga, buka hati. Apa yang sangat penting itu? Ilallahi tasirul umur. Kepada Allah lah, suka tidak suka, segala sesuatu akan kembali kepadanya, termasuk tiang pelungguh. Maka dalam dunia niki Bapak Ibu, dengan ngumbe ingkarna lidah Allah, pada hakikatnya dia pasti tunduk kepada Allah. Maksudnya apa? Dia pasti tunduk kepada sunnatullah. Bahwa misalnya Allah Ta'ala menciptakan api itu membakar, walaupun dia ingkar kepada Allah, tapi dia tahu api membakar, maka dia jauhi api. Dengan tidak sadar dia tunduk kepada hukum Allah. Paham Bapak Ibu nggih? Semua yang ada di dunia ini Allah titipkan kehendaknya. Nah, ada dua pilihan. Ada orang yang terpaksa tunduk dan ada orang yang dengan ikhlas tunduk kepada Allah. Mana yang kita pilih? Terpaksa atau ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah. Nah, menjadi umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan beriman kepada rukun-rukun iman dan tuntunan Allah, itu alamat bahwa kita tunduk kepada Allah dengan sepenuh keikhlasan dan pilihan hati kita. Alhamdulillah. Jangan kita menjadi orang yang ingkar di dunia lalu kemudian di akhirat mengemis-ngemis kepada Allah. Jangan seperti itu. Dan itu banyak dalam Al-Quran diceritakan gambaran di hari kiamat. Ingkarnya luar biasa, sombongnya luar biasa, semau-maunya menzolimi orang. Nanti di akhirat dia akan mengemis kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dari dunia kita memang dengan penuh kesadaran berharap ampunan Allah nggih. Amin amin ya robbal. Dan untuk itu semua mari kita jalani hidup kita dengan deang, ringankan beban. Bapak Ibu, apa beban yang paling menghambat dan membuat perjalanan kita itu pelan, tidak bisa berjalan dengan baik, tertatih-tatih? Salah satu di antaranya dan yang paling utama adalah beban-beban dosa, kesalahan, dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Jadi kita halal bihalal niki tengah lepasang apa bahasa Anda sini? Lepasang beban. Kita lepas sesuatu yang memberatkan kita supaya deang. Ala ilallahi tasirul umur. Mudah-mudahan perjalanan kita kepada Allah lancar sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin nggih. Alhamdulillah. Jadi muntuah deang le organisasi ya akan gesit gerak kita. Kalau kita sudah saling memaafkan, sudah ringan, sudah baik silaturahim, akan semangat kita bergerak, akan ringan perjuangan. Ini salah satu prasyarat min asbabil quwwah, salah satu yang menjadi prasyarat untuk kita mendapatkan kekuatan di dalam kebaikan. Saling maaf, memaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu akan mendekatkanmu kepada takwa. Bapak Ibu, yang kedua, tiang menyampaikan terima kasih. Alhamdulillah wa jazakumullahu khairan katsir. Sebenarnya Bapak Ibu, si paling luwe pahalana nengkene dina tiang tinggal tiang datang doang.
Saya isi minat terop nih. Sudah? Sudah wah paling belik pahala Anda. Siapa yang mengangkat itu? Yang menyiapkan, yang memasang? Semua jamaah-jamaah panitia. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan inilah Bapak Ibu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur tadi, bahwa setiap komitmen itu harus ada buktinya. Setiap janji itu harus ada keringatnya. Kalau hanya ada janji, tidak ada keringat, tidak ada tenaga, tidak ada pikiran yang dikerahkan, tidak ada artinya untuk perjuangan. Awak beli gagah lagu tinduk doang pegawaian. Ada manfaatnya? Ashabul Kahfi tinduk 309 tahun. Ada manfaatnya? Piran Ashabul Kahfi sinu. Kemudian dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Idza qamu faqalu. Mereka itu menjadi teladan ketika sudah berdiri dan menyuarakan. Pada saat dia tidur tidak banyak faidah perjuangannya, hanya ibrah mempertahankan iman. Tapi iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan. Ketika mereka sudah menyuarakan, ketika mereka sudah bersama-sama kompak, maka disitulah letak kekuatan perjuangan. Alhamdulillah, yang saksikan di sini semuanya sudah bergerak, semuanya sudah kompak, maka insya Allah perjuangan NWDI, perjuangan umat dan ikhtiar-ikhtiar kita insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kemarin yang dikirimkan video oleh Tuan Guru Haji Najmul pakai motor banyak sekali. Ada acara apa itu? Pendaftaran ya. Banyak, panjang sekali. Itu mungkin salah satu konvoi yang paling panjang. Ya, mungkin bukan hanya di NTB tapi di banyak tempat panjang sekali sampai beratus-ratus. Masya Allah tabarakallah. Itulah bukti nyata. Wasaddaqahul amal. Komitmen itu harus ada tasdiknya. Apa itu tasdik? Pembuktian. Apa pembuktiannya? Bukan nyorak. Apa pembuktiannya? Bukan mengaku-ngaku, tetapi pembuktiannya wasaddaqahul amal. Amal nyata, karya kita. Datangnya Bapak Ibu ini amal nyata. Datang kemari mengaji, menunjukkan bahwa kita cinta ilmu. Tapi ingat Bapak-Bapak Ibu, yang diajarkan oleh Ninida Al-Maghfurlah bukan hanya bikin majelis, bukan hanya mencari berkah dengan hadir di majelis, tapi jauh lebih banyak dibanding itu. Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk membangun bangsa dan negara, untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Siap Bapak Ibu? Siap warga Penjor? Siap warga Lombok Utara? Nah, semuanya alhamdulillah. Dengan pengajian ini, dengan kekompakan ini satu bukti. Tiang berharap teruskan Bapak-bapak Ibu nggih, kompak, utuh, bersatu, bersama-sama, bergerak, berjuang. Sekali lagi terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hal yang ketiga yang ingin Tiang sampaikan, Tiang ingin menyampaikan satu wasiat Rasul. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada sepupu beliau, anak dari paman beliau yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Pesan ini terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-19. Tiang mau ijazahkan kepada penunggu hadisnya nggih. Nah, tapi kita baca pelan-pelan bersama-sama, nanti kemudian kita coba renungkan maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang membuat baginda Rasul senyum melihat kita. Kita pahami apa yang beliau sampaikan, lalu kita ambil maknanya, kita bawa dalam kehidupan dan kita coba amalkan. Itu yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah akan
tersenyum gembira, berbahagia, punya umat seperti pelungguh semua. Bapak Ibu, tentang kitab Al-Arba'in sedikit yang sampaikan. Salah satu daripada min akhlakil ulama adalah tashilul ummah. Salah satu dari akhlak ulama itu selalu berusaha memudahkan umat. Jari Munara dengan salah, kalau ada orang jatuh dalam satu kekeliruan, maka dia akan angkat. Tidak justru orang itu jatuh ke dalam satu kekeliruan lalu kemudian dijerumuskan lagi. Kalau ada melakukan suatu kesalahan, maka diberikan penghiburan. Oh, masih bisa, ada jalan taubat. Kalau misalnya ada satu perbuatan yang oleh satu ulama misalnya dianggap tidak sah, tapi sudah dilakukan, maka tugas ulama apa? Mencari jalan supaya apa yang sudah dilakukan itu mendapatkan jalan untuk boleh. Cari pendapat yang membolehkan kalau itu sudah terjadi. Itu min akhlakil ulama. Dulu salah seorang ulama yang kebetulan meriwayatkan hadis ini yang disebut dengan habrul ummah, ya, disebut dengan ulamanya umat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau didatangi oleh orang. Ada orang matanya merah, kelihatan sedang marah. Lalu dia mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Ya Abdullah bin Abbas, Pak, Tuan Guru, Mbak Santiang Pelunggong, ya Ustaz, kalau ada orang membunuh, kira-kira dia bisa tobat enggak?" Ya berkatakan, matanya merah. Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat orang ini sedang marah luar biasa. Apa kata Abdullah bin Abbas? Orang yang membunuh, wa may yaqtul mu'midan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalida. Dikutiplah ayat oleh Abdullah bin Abbas, siapa-siapa orang yang membunuh maka dia akan kekal di dalam neraka. Ulik dengan sino. Datang orang lain pada suatu waktu, matanya beda dengan yang tadi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya matanya penuh dengan amarah, yang kedua ini matanya penuh dengan penyesalan. Nanya kepada Abdullah bin Abbas, Syekh, Tuan Guru, Syekh Abdullah bin Abbas, kalau orang membunuh itu lalu dia taubat, ada ndak taubat yang bisa diterima oleh Allah? Dia taubat, diterima ndak taubatnya? Dilihat oleh Abdullah bin Abbas, orang itu matanya penuh penyesalan. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau kutip ayat yang lain. Apa ayat lain yang beliau kutip? Ayat yang menyatakan bahwa Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa mensekutukan Allah. Ulik dengan sino. Bertanyalah murid Abdullah bin Abbas, Syekh, kok kasusnya sama tapi kok jawabannya beda? Tadi pertanyaan pertama mengatakan sama, kalau orang membunuh bisa diterima taubatnya enggak? Si dia bilang enggak bisa. Kok ini si dia bilang bisa? Apa kata Abdullah bin Abbas? Yang pertama itu mau membunuh, maka wajib saya ingatkan dia bahwa membunuh itu dosa yang sangat besar, supaya dia tidak melakukan. Yang kedua ini sudah membunuh, maka wajib saya memberikan penghiburan kepadanya untuk dia taubat dengan taubatan nasuha. Paham Bapak Ibu? Itulah ulama. Itulah ulama. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Nini Maulana Syekh. Coba Bapak Ibu, dulu sebelum masa beliau, para guru biasanya diam di rumah saja, lek balena doang. Lalu orang datang dari rumahnya masing-masing untuk berguru ke rumah ustadz atau tuan guru itu. Al-Maghfurlah melihat, kalau saya diam saja di pancor, lalu saya tunggu orang penjor datang, kapan dia bisa datang orang penjor ini?
terlalu jauh jaraknya, mungkin juga biayanya besar. Maka apa yang dilakukan oleh Maulana Syekh, tashilan lil ummah wa takribul ilm lil ummah, beliaulah yang keluar dari Pancor dan berkeliling ke desa-desa, sampai ke Lombok Utara, sampai ke Penjor, sampai ke Pemenang, sampai ke Selelo, sampai ke Genggelang, sampai ke sudut-sudut yang jauh. Untuk apa? Memudahkan umat. Alhamdulillah. Bersyukur Bapak Ibu. Mari kita teladani ini. Semangat untuk memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar, jangan menyulitkan. Nah, Imam Nawawi ketika mengarang kitab Al-Arba'un Nawawiyah, itu semangatnya adalah memudahkan. Bagaimana cara beliau? Salah satu hambatan dari orang mempelajari hadis adalah tulus sanad. Sanadnya panjang. Itu satu. Misalnya Anil Imam Al-Bukhari, ya, misalnya Abdullah Al-Bukhari, dari guru beliau, guru terus guru sampai tabiin, Nafi an Ibni Umar an Rasulullah, panjang sanadnya, tidak semua orang bisa hafal. Itu satu. Yang kedua, hadis itu banyak sekali beredar. Kadang-kadang kalau orang tidak mengerti, dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Maka Imam Nawawi ingin memudahkan untuk tiang pelungguh kita semua. Beliau buang sanadnya yang panjang dan beliau pilihkan hadis-hadis yang baik, yang sahih atau yang hasan untuk menjadi pedoman kita. Nah, saat ini dia akan bacakan, dia akan ijazahkan hadis yang ke-19. Ikuti yang rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al hadits at-tasi' ashar an Abil Abbas Abdillah Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rakibtu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam ala u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law istama'u ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yamfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu lak katabahullahu laka wa annahum lawijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam
yadurruka illa bisyai'in qad katabahullah laka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahul Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Tiang ijazahkan hadis ke-19 dari kitab Al-Arba'unan Nawawiyah. Tiang ijazahkan hadis yang kita sama-sama baca. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita baca, yang tiang ijazahkan niki bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng pakai onta, pakai onta, lalu membonceng di belakang. Sebagian mengatakan bukan onta tetapi menggunakan kuda. Naik di belakang beliau itu sepupu beliau Abdullah bin Abbas, anak dari Sayyidina Abbas, masih muda, 10 tahun umurnya. Naik lalu jalan. Ketika perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan-pesan penting kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa pesan penting itu? Ya gulam, wahai anak. Gulam itu orang yang belum akil balik. Dia masih 10 tahun umurnya, ya, masih belum menjadi pemuda. Ala u'allimu kalimat, ala u'allimuka kalimatin. Maukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat, beberapa hal? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ini pesan Nabi nggih dalam hadis niki. Pertama, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah Allah, maka Allah akan memeliharamu. Itu pesan Rasul. Peliharalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah dalam setiap masalahmu. Bagaimana kita memelihara Allah? Maksudnya adalah peliharalah perintah untuk dilaksanakan dan larangannya kita jauhi. Itu cara kita memelihara Allah. Dalam arti memelihara tuntunannya. Perintah-perintahnya kita tunaikan sekemampuan tiang pelungguh. Apa sih tiang pelungguh bisa? Kalau yang kita tidak bisa, Allah tidak paksa. Kalau kita belum punya uang ke Mekah, jangan berutang. Tidak dipaksa kita berangkat. Manistato'ah. Bukan hanya uangnya cukup, sehatnya juga ada. Yang ditinggalkan kepada keluarga di rumah juga cukup. Jalan menuju ke sana aman. Di tanah sucinya tidak ada kerusuhan, silahkan berangkat. Tapi kalau ada salah satu dari faktor-faktor itu tidak terpenuhi, jangan paksakan diri. Kepeng kurang, berotang lebatur, supaya dapat titel haji depan namanya. Jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau punya uang ONH berapa, misalnya 35 juta atau 40 juta, pas uangnya 40 juta, bayar ONH, berangkat ke tanah suci. Di nara si tekelorang si anak sebini anlik balik. Kanggo atau ndek? Kanggo ibu? Tidak boleh. Jadi istitoah itu luas, dijelaskan oleh para ulama. Termasuk juga amnus sabil, amnut tariq. Kalau jalan itu kira-kira ada kerusuhan, keributan. Misalnya berangkat
Perjalanan menuju ke tanah suci biasanya pakai pesawat. Ternyata di negara-negara yang berada di rute perjalanan, katakan misalnya Indonesia, dari Indonesia ke tanah suci ke Mekah, misalnya katakanlah lewat India, lewat Sri Lanka, atau lewat Oman. Ternyata di negara itu semuanya sedang perang. Kalau ada pesawat terbang, bisa jadi ada bom ke atas serat, lalu pesawat bisa tertembak jatuh. Kalau perjalanannya tidak aman, tidak wajib juga menunaikan haji. Sehat nih? Sehat. Kalau sakit wajib? Enggak. Jangan paksakan diri. Ihfazillah, tunaikan perintah Allah yang memang kita mampu laksanakan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau memang kita mampu, jangan cari-cari jalan untuk mengatakan tidak mampu. Paham Bapak Ibu? Nah, muntuah berdua kepeng cukup nisabnya dan sudah sampai haulnya. Misalnya kita berdagang, sudah cukup nisabnya sampai haulnya, sugulang zakatnya. Kalau kita sudah panen, begitu ngerampek, hitung, begitu sampai nisabnya langsung keluarkan yaumah hasodih pada saat panen. Jangan simpen-simpen, oh bareh dulu, duluan tekakan isi begang, dimakan habis oleh tikus, yang sesungguhnya itu merupakan hak bagi orang-orang yang mustahik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dua ruginya. Pertama, dia berdosa tidak menunaikan zakat. Yang kedua, dia memubazirkan sesuatu yang sebenarnya merupakan hak dari al-adamiyin, yaitu manusia, dia mubazirkan sehingga dimakan oleh tikus. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Apa yang kita mampu, kerjakan. Allah tidak memaksa, iya, tapi jangan meringan-ringankan. Paham Bapak Ibu nggih? Kalau kita bisa datang ke pengajian seperti ini, kita datang. Kalau memang tidak ada kesempatan, ya kita tunggu di rumah. Nanti ada orang yang pulang dari pengajian, kita tanya. Sebagaimana dulu para sahabat juga seperti begitu. Dulu dikisahkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau itu bergiliran dengan tetangganya. Sayyidina Umar itu rumahnya di pinggir Madinah. Karena Sayyidina Umar sibuk, ada tugas-tugas beliau berdagang, beliau punya banyak pekerjaan, lalu beliau bersepakat dengan tetangganya, Pak, hari ini sudah turun dari masjid untuk mendengar pengajian dari Nabi. Nanti yang berikutnya tiang yang ke sana. Kalau Sida punya giliran hari ini, begitu pulang nanti beritahu saya apa isi pengajian dari Nabi, supaya tiang juga bisa paham walaupun tiang tidak datang. Nanti kalau tiang punya giliran, selesai tiang ngaji, tiang juga beritahu Sida. Itu kerjasama dalam kebaikan. Ini juga kepada keluarga besar NWDI seperti itu. Kalau memang kita bisa berangkat, kalau memang ada hal-hal yang membatasi kita, mari kita tanya orang yang bisa hadir di situ untuk kita bisa dapat ilmunya. Itulah yang disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi pesan Nabi yang pertama, ihfazillah yahfazka. Insya Allah kalau kita tunaikan ini, Allah akan jaga kita. Bahkan bapak-bapak ibu, bahkan kalau kita menjaga hak Allah, kata ulama, ada satu ungkapan ulama, innallaha la yahfazu birrajulis salihi nafsahu wa waladahu wa walada waladihi wa duwairat haulahu. Kata seorang ulama, kalau seorang itu menjaga hak Allah dengan baik, maka Allah akan menjaga dirinya pertama. Lalu keberkahan dari dia menjaga perintah Allah, mengikuti tuntunan Allah itu, anaknya pun akan dijaga oleh Allah. Bukan hanya anaknya, bahkan wawalada waladihi, cucunya pun akan dapat berkahnya. Bahkan bukan hanya anak cucu, waduwairat haulahu,
tetangga-tetangga yang tinggal di sekitarnya juga mendapatkan keberkahan dari kesolehan orang itu. Alhamdulillah. Makanya kalau kita bertetangga, kata orang Arab, al-jaru qoblad dar. Sebelum melihat rumah, kalau misalnya pergi ke satu komplek rumah, lalu melihat rumah, sebelum melihat fisik rumah itu, wah bagus rumah ini, wah kokoh kuat, tiangnya bagus, pintunya bagus, jendelanya mulus, gentengnya baru. Sebelum melihat itu semua, lihat siapa tetangga-tetangga kita. Kalau tetangga kita itu orang baik, orang yang bermasyarakat dengan baik, silahkan pilih rumah itu, beli boleh. Tapi kalau di sekitarnya penjahat, tukang narkoba, preman, tukang-tukang suka berbuat hal-hal yang tidak baik, walaupun rumahnya bagus, ingat al-jaru qoblad dar, bahwa kalau di situ ada ahli maksiat yang luar biasa, apalagi yang bangga dengan kemaksiatannya, kesialan, kesialan dari kemaksiatan itu bisa juga menimpa tetangga-tetangganya. Maka perlu kita membuat lingkungan yang baik, Bapak Ibu, nggih. Mari kita saling ingatkan. Kalau satu yang baik, maka kebaikan itu akan menular ke tetangga-tetangganya. Mudah-mudahan semua mendapat kebaikan. Kalau ada satu yang soleh, maka kesolehan itu akan nyelontok li anaknya, nyelontok li bayina, nyelontok li tetangganya, terus wadduwairat kata ulama, terus alhamdulillah. Pesan yang kedua dari Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu, ini penjelasan lebih lanjut nih. Kapan kita boleh meminta kepada selain Allah? Dan kapan kita hanya meminta kepada Allah? Para ulama menjelaskan nih, pahami betul-betul nih. Para ulama menjelaskan kita hanya boleh meminta kepada Allah apabila sesuatu itu adalah sesuatu yang lam tajril adah, ya, sesuatu yang secara kebiasaan, yang secara kenyataan tidak bisa ditentukan kecuali oleh Allah. Contohnya apa? Hidayah. Contohnya apa? Afiyah. Contohnya apa? Kesembuhan. Kesembuhan itu hanya Allah. Keafiatan itu hanya Allah. Iman itu hanya Allah. Kesehatan hati dan jiwa kita itu Allah yang muqallibal qulub. Maka untuk hal-hal yang memang tidak ada kuasa bagi manusia di dalam apa yang kita saksikan dalam kehidupan, memang kuasanya sama Allah secara mutlak, maka kita tidak boleh minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta hidayah sama Allah, minta kesehatan kepada Allah, minta keafiatan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Tetapi pada hal-hal yang dimana ada fungsi-fungsi yang Allah Ta'ala titipkan kepada manusia, misalnya dalam profesi-profesi, profesi dokter, profesi berdagang, profesi guru, profesi berorganisasi, atau jual beli, atau utang piutang, hal-hal yang menyangkut muamalah kita, maka untuk hal-hal itu kita boleh meminta selain kepada Allah. Contoh
di dalam hal profesi dokter atau kesehatan. Kesembuhan memang dari Allah, tapi kemana kita minta obat? Hah? Dokter itu mengobati atau menyembuhkan? Hah? Mengobati atau menyembuhkan? Iya. Kita minta kesembuhan dari Allah, tapi kita minta obatnya sama dokter. Loh, kenapa? Oh iya, karena obat itu adalah bagian dari fungsi-fungsi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada manusia supaya kehidupan berjalan dengan baik. Pergi kita ke pasar, milih sida mau terong Aceh, mbe aning dah. Hah? Aning peken, terus lek peken mbe tipak dah. Mun demeta terong Aceh, apakah sida aning pedagang terasi? Ende, pedagang terong Aceh. Ngendeng, saya minta terong Aceh sebanyak sekilo. Berapa harganya? Hah? 7.000, bayar. Beli tanah, mau buat sertifikat. Di mana ngurus sertifikatnya? Kepada Allah? Kemana? BPN. Jadi meminta pada sesuatu yang memang secara kebiasaan itu ada kewenangan-kewenangan terbatas, ada asbab-asbab yang diletakkan pada manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya, itu boleh. Tapi meminta sesuatu yang memang tidak bisa kecuali Allah yang memberikan, maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, urusan meminta ini bukan urusan yang ringan. Ini dijelaskan oleh para ulama. Idza sa'alta fas'alillah. Untuk hal-hal yang menyangkut hubungan kita satu sama lain, kalau dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh meminta, tapi dengan syarat yang sangat ketat. Ngendeng kepeng lek batur, kanggo atau ndek? Hah? Kanggo atau ndek ngendeng kepeng lek batur? Kanggo atau ndek? Nah, kalau dalam Islam itu syaratnya 3. Pertama, ayyakuna ajizan anil kasbi. Kita meminta itu kalau sudah tidak mampu untuk bisa menghasilkan. Baik itu al-ajaznya itu badani maupun hirfi. Kita badannya memang sudah tidak bisa berusaha, dia terbau begawean wah. Dan tidak ada keahlian al-hirfi, tidak ada keterampilan yang bisa menghasilkan. Betul-betul kita sudah lemah, dibolehkan kita meminta. 1. Syarat yang kedua, Allah yakuna mulihan. Minta boleh, tapi apa itu mulihan bahasa penjor? Ngiri bahasa Anda? Minta terus itu loh. Wah, dia yang malik terus. Tok buka. Arah apa semoton? Endeng kepeng. Ini nara tutup tok. Arah apa kepeng? Tutup tok terus. Itu mulihan namanya. Apa bahasa Anda? Itulah pokoknya. Terus lenara pak, hati-hati, jangan. Itu kata ulama. Kalau sudah tidak dikasih ya sudah. Yang ketiga, Allah yakuna mu'zian, jangan dengan cara menyakiti. Endeng, Pak, endeng kepeng, dia nara kepelit, bakhil,
Itu mu'zi, menyakiti ucapan ataupun perbuatan. Kenapa ulama meletakkan syarat-syarat seperti ini? Supaya kita sebagai manusia tidak kehilangan kehormatan. Kalau orang tangannya selalu di bawah, itu dia tidak akan punya kehormatan dan kemuliaan. Yashhad mayasud, kalau kata orang Mesir, dengan si ngemis tidak mungkin menjadi pemimpin. Orang yang tangannya di bawah tidak mungkin punya marwah, kehormatan. Karena itu kita lihat bangsa-bangsa yang dihormati, bangsa-bangsa yang besar, itu bangsa-bangsa yang memang memiliki kapasitas ekonomi yang besar. Dia posisinya adalah posisi sudah memberi. Dia sudah memberi ke sana, memberi ke sini, terus memberi. Maka dia punya kehormatan. Di lembaga-lembaga termasuk di PBB, itu ada 5 negara yang punya hak istimewa, hak veto. Kenapa mereka punya hak veto? Karena setelah perang, merekalah 5 negara itu yang merupakan negara pemenang dan punya kekuatan ekonomi yang kuat. Amerika, Rusia, Cina, Prancis, Inggris, kalau tidak salah ada 5 itu. Kenapa? Karena mereka pemenang. Kenapa mereka menang? Karena mereka kuat ekonominya, sehingga mereka ditakuti, dihormati. Padahal itu tahun 1940-an. Perang Dunia Kedua, sekarang sudah 80-an tahun, tapi itu tetap mereka dapatkan keistimewaan itu. Kenapa? Karena dulu mereka berkuasa, mereka punya kekuatan ekonomi yang hebat sehingga bisa memaksakan kehendaknya. Maka dalam Islam itu kalau tidak darurat jangan minta-minta nggih. Mun dek terpaksa lalu dendek berotang nggih. Dendek. Lalu yang ketiga pesan Rasul dalam hadis ini, wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Sama kayak yang tadi itu. Jadi kalau hal-hal yang kita minta tolongkan itu memang hanya Allah yang bisa melakukannya, maka kita minta tolong kepada Allah. Kalau di situ ada asbab, di mana orang-orang tertentu dengan fungsinya, dengan kewenangannya bisa memberikan pertolongan, kita minta kepada orang itu, tapi dengan i'tikad, bukan dia penentu, dia hanya sebab saja. Penentu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, Nabi SAW menyampaikan pesan, wa'alam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, kalaupun seluruh manusia kumpul di atas dunia dan mereka bersepakat untuk memberikanmu suatu kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah. Ketahuilah, kalau manusia berkumpul dan bersepakat untuk memudaratkan dan mencelakakanmu, maka kemudaratan dan kecelakaan itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tulisan sudah kering tintanya. Artinya apa? Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka rukun iman kita yang keenam, iman dengan qada dan qadar. Ini prinsip keimanan Bapak Ibu. Karena itu dia mengajak kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada sesuatu yang baik yang menimpa kita, jangan berlebihan senangnya nggih. Jangan berlebihan senangnya. Kenapa? Karena itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah dan merupakan amanah untuk kita. Kalau sesuatu itu tidak menyenangkan, jangan berlebihan juga sedihnya. Kenapa? Ya itu ketetapan Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Pada saat dapat kebaikan kita syukur, dapat musibah kita sabar. Warga Lombok Utara sekian tahun yang lalu sudah dicoba oleh Allah kesabarannya. Alhamdulillah. Insyaallah antum minas sabirin. Semua warga Lombok Utara ini adalah orang-orang yang sabar. Dihantam gempa yang luar biasa berturut-turut jangka waktu lama, hari ini tiang saksikan wajahnya tetap cerah ceria, majelisnya ramai dan syiar, kita tetap semangat untuk membangun umat dan bangsa. Alhamdulillah.
Jadi ini pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pengingat pada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, bahwa bagian dari kita itu bukan menentukan takdir, tapi bagian dari kita adalah berikhtiar, dan ikhtiar itu kita maksimalkan sekuat-kuatnya, karena tidak ada seorang yang mampu mengetahui takdir Allah kecuali sudah terjadi. Kan begini Bapak Ibu, ulama itu membagi takdir, ada takdir mubrom, ada takdir muallaq. Apa sih teparan takdir mubrom? Sebagian ulama mengatakan al-mubrom itu takdir yang memang hal-hal besar yang sudah Allah tentukan, rezeki, kemudian umur, kemudian apa lagi? Jodoh, kemudian apa lagi? Jodoh itu istilah kita. Kalau dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak disebut itu. Yang ada disebut bikatbi rizqihi, ya, rezekinya. Kemudian ajalihi, ajalnya. Kemudian apakah dia hidup dalam keadaan bahagia atau sengsara? Itu ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang tahu takdir Allah sebelum dia terjadi? Tahu sida pira umur tiang? Kapan sudah tahu pira umur tiang? Ketika tiang meninggal. Kan begitu nggih? Paham Bapak Ibu? Kapan sudah tahu pira rezekinda jelos ini? Setelah selesai jelos ini. Jemak baru sudah bau berhitung rezekinda jelos ini. Pak, pira rezekinda jelos ini? Wallahu alam. Loh, ndek iman tahu. Piran dah tahu, jemak sudah datang berketuan malik. Pira rezekinda rubin. Nah, baru dia hitung. Oh, rezekinku kepeng sih ku mau pedagang lepakan 100.000. Itulah takdirnya, rezekinya. Kapan dia tahu? Setelah terjadi. Kalau belum terjadi, ada yang tahu? Tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, takdir mubrom itu kalau yang tiang yakini, kan Allah Maha Kuasa. Ada yang membatasi kekuasaan Allah? Ada enggak? Tidak ada. Segala sesuatu al-mumkinat bisa dikerjakan oleh Allah. Segala sesuatu. Apa yang Allah kehendaki kun fayakun. Maka Bapak Ibu, kalau dalam keyakinan tiang yang namanya takdir mubrom itu adalah segala sesuatu yang sudah terjadi, itu namanya mubrom. Bisa dirubah atau enggak? Kalau sudah terjadi bisa dirubah atau enggak? Nah, misalnya sampainya tangan ke pipi ini mubrom atau tidak? Ini namanya mubrom. Kenapa? Sudah terjadi. Tidak bisa dibatalkan, sudah sampai, ya. Karena dia sudah terjadi, maka dia mubrom. Kata ibrom itu dari kata al-qat'u, terpotong. Sudah terjadi, tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa dimundurkan lagi, tidak bisa dibatalkan. Takdir mubrom adalah yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi, insya Allah itu semuanya takdir mu'allaq. Kenapa disebut mu'allaq? Karena bergantung pada kehendak dan kasih sayang Allah. Karena itu walaupun kita yakin bahwa besok kita sudah punya rezeki, tetapi karena kita belum tahu rezeki kita berapa, maka itu mu'allaq dengan ikhtiar kita hari ini. Paham Bapak Ibu? Pelungguh tahu bahwa pelungguh punya rezeki hari ini, tetapi karena kita tidak tahu berapa persisnya, maka dia masih termasuk takdir mu'allaq. Karena dia mu'allaq, maka dia bergantung pada ikhtiar kita. Berikhtiarlah. Banyak silaturahim, kemudian kita bertransaksi dengan baik, berdagang, senyum, munara dengan nawar, dendek sili, ya. Oh sila, kalaupun misalnya menolak, pira aja nih 10.000, bau 500 ke, nah, kan kurang ajar nih ke. Lagu dede sili, oh mun 500 jadi bau, mun siwa iyu masih bau misalnya. Jadi tetap
Itu bagian dari ikhtiar kita. Sehingga ketika ikhtiar kita berjalan dengan baik, maka nanti takdir mubromnya insya Allah Allah berikan dengan sesuatu yang baik. Kenapa Tiang jelaskan ini sedikit Bapak Ibu? Karena tidak sedikit kita yang tidak mau bekerja berikhtiar dengan alasan semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Padahal tidak ada yang tahu takdirnya apa. Semua itu mu'allak sampai dia terjadi. Karena itu kalau tiang Bapak Ibu, misalnya tiang ditanya, pelungguh ditanya, pira kira-kira umur deh Pak? Itu masih mu'allak. Kita tidak tahu, hanya tahu kalau seorang sudah meninggal. Maka ketika dia masih mu'allak, mari kita lakukan amal-amal yang bisa memperpanjang umur kita. Apa diantaranya? Banyak-banyak bersilaturahim. Jadi Bapak Ibu, ruang kita bukan mencari tahu takdir, tapi ruang kita adalah memenuhkan ikhtiar dengan sepenuh-penuh tawakal kepada Allah. Dan itulah ikhtiar kita pada hari ini. Kita tidak tahu sekian waktu ke depan perjuangan kita bagaimana takdirnya, tapi mari kita proses menuju kepada hari itu dengan kekompakan, dengan keutuhan, dengan persatuan, dengan kesungguhan bersama-sama, sehingga mudah-mudahan kita dapat takdir yang baik kelak. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum tiang menutup majelis ini, penyampaian tiang sudah tadi diterima ijazahnya nggih? Nah, alhamdulillah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Peliharalah hak-hak Allah, maka Allah akan pelihara dunia akhiratmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau meminta, mintalah sesuatu yang hakiki kepada Allah, kepada manusia hanya sebagai sebab saja. Wa idza sta'anta, kalau engkau minta tolonglah yang hakiki, yang mutlak kepada Allah. Kalau ke manusia itu hanya perantara dan sebab saja. Ketahuilah kalau semua orang hendak memberikanmu kebaikan, kebaikan itu tidak akan sampai kecuali sesuatu yang Allah telah tetapkan. Kalau manusia ingin mencelakakanmu, tidak akan sampai pula niat mereka kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ini mengajarkan kita kemantapan di dalam kehidupan. Tenang, tidak gampang terprovokasi, tidak gampang terpengaruh. Nah, sebelum menutup